Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Muhammad Yasir Bugis, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan dengan NIM 2521100100 pada hari ini Sabtu tanggal 11 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan kinerja di UPT SPM SMP Negeri 2 Pancur Batu kelas 7 dengan materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, Bapak semuanya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga semuanya kita masih bisa berkumpul di ruangan ini, di sekolah yang kita cintai ini. Seperti biasa kita belajar pendidikan agama Islam di kelas 71. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan berdoa agar kegiatan kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan duduk semua Bapak. Oke, pada pagi hari ini saya ingin bertanya dulu, bagaimana kabarnya anak-anak Bapak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat belajar pada pagi hari ini? Semangat, Pak. Oke, Bapak ingin bertanya dulu, sebelum ke sekolah tadi, hal apa, kebaikan apa yang kamu sudah lakukan di rumah tadi? Ayo, anak-anak Bapak, siapa dulu yang ingin menjawab? Contohnya, Pak, tadi saya ke sekolah sebelum berangkat membersihkan tempat tidur, atau ke sekolah saya sebelum ke sekolah saya menyapu halaman. Siapa tadi, Nak? Ayo satu orang. Ayo kamu dulu, Nafisa. Nah, yang sudah kamu lakukan anak Bapak? Ayo Ainun. Merapikan tempat tidur dan seragam pagi. Oke, terima kasih. Jadi anak Bapak semuanya, Ainun tadi sebelum berangkat ke sekolah dia merapikan tempat tidur. Bapak harapkan semua anak Bapak semuanya sudah bisa membersihkan tempat tidurnya sendiri. Oke, sebelum memulai kita akan cek kehadiran kamu semuanya. Bapak absen dulu. Bagaimana habis semuanya? Oke, kita lihat dulu ya. Afan, Aisyah, Bakir, Aljuna, Suara Dayat, Agung Cahaya Titik, Ayani Anata, Asifah alias Sitari Baik, Bagas Kedayet, Ini Andani Bukit, Ilham Tata Mas Mulika, Jihan Salsabila, Bestari Andayani, Muhammad Tika Ais, Masa dari Fardiansa, Stefani Kania, Dayat Belana, Wildan Satyadi, Yasmin, Muhammad Nabi Sabuta, Nasari, Nabil Abi Yukayo, Nur Ayu Nabila, Nuri Sabara Daidan, Siti Kantika, Sofi Amelia Pramana, Juana Subati, Ika Nawa Asifa,
Safa Caroline. Oke, terima kasih. Ada bapak yang absen hari ini yang tidak keadaan sakit, kita doakan supaya dia cepat sehat juga, dia besok bisa kembali saat kita belajar seperti biasa. Untuk menanamkan semangat cinta tanah air pada diri kita, pada anak bapak semuanya, mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Garuda Pancasila. Berdiri. Oke, mari sama-sama kita eksekusi dulu ya. Ikuti yang Bapak lakukan. Ini. Semua berdiri. Begitu Bapak dan berdiri. Memberi semangat pada pagi hari ini biar kita belajar yang lebih semangat. Kita akan melakukan ice skating sama-sama. Ayo berdiri dulu. Semuanya. Lihat dan lakukan ya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Materi kita pada pagi hari ini adalah menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan kita. Ayo Bapak semuanya, sebelum kita lanjut ke materi, Bapak ingin bertanya kepada kamu semuanya, apa akibatnya jika kita meninggalkan sholat? Ya, apa itu? Ya, Anur? Oke, kita akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diri kita merasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengapa zikir membuat hati kita menjadi tenang? Ya, bisa kenapa? Oke, tepuk tangan dulu ya. Jawaban yang sangat bagus karena kita merasa lebih dekat dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Kita lihat sama-sama ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian sholat dan zikir berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama. Yang kedua, menganalisis manfaat sholat dan zikir di dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, merancang solusi kreatif berupa konsep infografis tentang pentingnya sholat dan zikir. Dan yang terakhir adalah menunjukkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama dalam melaksanakan proyek. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akan putarkan video. Oke, dan akan semuanya, tadi kita sudah lihat tayangan video tentang dosa meninggalkan sholat. Bapak ingin bertanya kepada kamu, apa pendapat kamu mengenai video kita ini dari kelompok satu dulu? Setelah melihat kelompok satu, apa? Ya. Oke, rasa takut dengan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
memperbaiki kelompok 3. Setelah melihat tayangan video tadi ini, apa tanggapan kalian? Akan selalu sholat 5 waktu setiap hari. Kelompok 4, apa nak? Oke, kita akan merasa gelisah. Hati kita akan merasa gelisah, tidak tenang, tidak tentram, karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pastinya yang meninggalkan dosa dengan sholat dengan sengaja, maka akan mendapatkan siksa yang pedih sama seperti kita lihat di video tadi. Di sini Bapak akan masuk ke dalam materi kita. Oke, Bapak akan menjelaskan pengertian sholat. Karena Bapak semuanya tolong perhatikan, kita lihat ke depan. Sholat sebagaimana kita ketahui adalah ibadah wajib. Wajib bagi setiap muslim. Apa itu wajib? Wajib itu jika dikerjakan berpahala, jika ditinggalkan berdosa. Apakah kamu sudah mengerjakan sholat dengan baik? Saya tanya, sholat apa yang kamu rasa sangat berat untuk dikerjakan sholat? Kan ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sholat apa yang dikerjakan? Sholat subuh ya kan? Karena sholat subuh itu, apalagi kalau cuacanya hujan, dingin, asik, lebih asik kita tidur, ya kan? Sholat subuh. Tapi asal kamu tahu nggak, sholat subuh itu sangat besar pahala. Sholat artinya adalah setiap ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan takbiratul ihram. Apa semuanya? Takbiratul ihram itu adalah takbir yang pertama kali kita lakukan di awal sholat. Ini kita berdiri, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi dalam sholat ada 2 takbiratul. Ada takbiratul ihram dan ada takbiratul intiqal. Apa bedanya? Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama kali yang kita lakukan di awal sholat. Kemudian takbir yang kedua adalah takbir intiqal. Apa itu intiqal? Adalah takbir yang hukumnya sunnah. Ketika kita melakukan perpindahan gerakan sholat dari rukun sholat yang satu ke rukun yang lain. Contoh, kita berdiri, kita mau melakukan wudhu. Apa yang kita ucapkan? Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Oke, yang itu adalah pengertian sholat. Yang lagi, pengertian zikir. Ya, paham? Zikir artinya ingat. Ya kan? Menurut bahasa istilah, zikir adalah ingat. Kemudian secara istilah, zikir adalah menyebut dan mengingat Allah dengan ucapan maupun dalam hati seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Bapak ulangi ya, zikir itu secara bahasa artinya apa? Kemudian zikir menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semakin dekat kepada Allah. Siapa yang sering berzikir di sini? Zikir itu gampang loh. Zikir itu amalan yang paling mudah. Kalau kita memiliki waktu kosong di kelas, kau punya waktu kosong daripada kau ribut anak-anak bapak, kau berzikir. Isi waktumu dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita semakin dekat dengan Allah. Zikir boleh dilakukan dengan 3 cara. Perhatikan ya. Apa itu? Pertama, zikir dengan hati. Yang pertama apa? Zikir dengan hati. Yang kedua adalah zikir dengan lisan atau ucapan. Zikir dengan lisan. Dan yang ketiga adalah zikir dengan perbuatan. Oke, Bapak jelaskan. Apa contohnya zikir dengan hati? Apa contohnya, ada yang tahu nggak? Zikir dengan hati? Yaitu kita merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya kan? Allah menciptakan apa? Laut. Allah menciptakan
Tidak ada manusia yang mampu menciptakan lautan. Sehebat apapun kita di dunia ini, tidak ada manusia yang bisa mampu menciptakan gunung. Atau jangankan gunung, sehelai daun pun tidak ada. Tapi kalau mirip ada kan, dibuat contoh mirip daun atau pohon-pohonan, tapi asli tidak ada. Itu menandakan zikir itu menandakan kita adalah hamba yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita renungi kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan bagikan tugas kepada kamu. Kita sudah bagikan di kelompok, ya, sudah bagi kelompok. Tugas kelompok kita adalah membuat proyek, yaitu poster atau infografis tentang pentingnya sholat dan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Paham apa semuanya? Tugas kelompok kita adalah membuat poster. Coba angkat dulu yang semalam Bapak suruh bawa kertas kartu kemana? Angkat dulu. Oke, angkat ya. Angkat kelompok satu dua. Oke, bawa. Alhamdulillah ya. Ini adalah yang saya tugaskan semalam. Oke, sudah dibawa semuanya. Silakan kerjakan masing-masing kelompok buat poster tentang pentingnya sholat dan zikir. Ya, mulai dari sekarang. Kerjakan. Semuanya berbagi perannya. Ada yang menulis. Oke, berbagi peran semuanya. Ada penulis, kemudian ilustrator dan ada penyajinya. Jadi semua harus kerja. Bapak pantau dari sini. Ya. Dibantu temannya. Kalau kelompok diskusi kelompok itu semua bekerja. Tidak ada di dalam kelompok itu yang hanya menerima hasilnya. Makanya saya buat kalian kelompok ini supaya Oke, anak-anak semuanya, bagaimana dengan tugas kita, tugas kelompok kita? Sudah siap ke depan? Sudah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Kelompok siapa yang pertama? Oke, silakan. Kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja mereka kepada kita semuanya, dan kepada kelompok yang lain Bapak harapkan memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Ayo, lihat semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang zikir singkat pagi dan sore hari. Zikir pendek ini diajarkan Rasulullah SAW. Siapa yang mengamalkannya akan mendapat perlindungan dari Allah dari kejahatan, kecelakaan, dan bahaya. A'udzubika limatil mati min syarri ma khalaq. Zikir ini dianjurkan dibaca pagi dan sore. Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kepada anak kami semuanya kelompok 2, 3, dan 4 yang ingin bertanya tentang penjelasan dari kelompok 1 yaitu tentang zikir singkat pagi dan sore hari. Yang mau bertanya silakan. Oke, ini ada pertanyaannya. Selain zikir yang kalian presentasikan, sebutkan bacaan-bacaan zikir yang lainnya. Zikir yang lainnya ada tasbih, takbir, dan takbir. Bacaan tasbih yaitu subhanallah, bacaan takbir Allahu Akbar, dan bacaan takbir la ilaha illallah. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan. Yang lain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami berdua akan mempresentasikan yaitu sebuah poster dengan bacaan Alhamdulillah yang memiliki arti segala puji bagi Allah. Dibaca saat bersyukur, setelah bersin, setelah sholat 33 kali, sebelum tidur 33 kali, dan sebagai zikir sehari-hari. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelompok yang lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Pada situasi apa saja sebaiknya kalimat zikir diucapkan, kalimat alhamdulillah diucapkan. Ketika mendapat nikmat atau kebaikan dalam hal rezeki, kesehatan, ataupun kebaikan. Sudah? Apa-apa kan sedikit. Jadi, kita mengucapkan kalimat takbir atau alhamdulillahirabbil alamin ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat itu contohnya kita mendapatkan juara kelas, mendapatkan nilai yang bagus, mendapatkan rezeki. Jadi kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tadi apa pertanyaan? Alhamdulillah merupakan bacaan. Oh, alhamdulillah bacaan zikir yang disebut juga dengan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau begitu, silakan. Ya, bagus. Kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Makin depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil poster kami tentang keutamaan sholat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, sholat berjamaah lebih baik 27 derajat daripada sholat sendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikianlah hasil presentasi kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mengapa sholat berjamaah daripada sholat sendirian? Ya. Sholat berjamaah lebih utama dari sholat sendirian karena pahalanya dilipat gandakan 27 kali lipat dan diperkuat kesatuan umat muslim. Ya, sudah dijawab. Bagaimana dengan jawabannya? Oke, terima ya. Ya, ini adalah kelompok 3 tentang keutamaan sholat berjamaah. Jadi anak bapak semuanya, sholat itu dianjurkan oleh Rasulullah, terutama bagi laki-laki itu adalah sholat berjamaah di masjid. Dan beberapa keutamaan. Salah satunya adalah siapa yang melakukan sholat berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya 27 derajat atau 27 kebaikan. Sesuai dengan hadis Nabi yaitu sholatul jamaah afdalu min sholatul fardhi bi 70 wa 20 darajat. Ya, sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. 27 kemuliaan. Oke, terima kasih. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anak semuanya, materi kita sudah selesai. Di sini Bapak buat kesimpulan bahwasanya sholat itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan ada beberapa hikmah sholat yang ingin Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah dengan sholat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah sholat yang kedua adalah membentuk pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab.
Itulah adalah hikmah sholat yang kedua. Dan yang ketiga adalah menenangkan hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, hikmah melaksanakan sholat dalam kehidupan sehari-hari adalah menjauhi diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Perbuatan munkar, apa itu perbuatan keji dan perbuatan munkar? Adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau anak-anak bapak semuanya di sini rajin sholat setiap hari, insya Allah akan merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian bapak ingin menyampaikan hikmah dari zikir. Apa semalam zikir? Yaitu dekat. Ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hikmah kita melaksanakan zikir. Apa semalam kita baca zikir apa Bapak? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ayo sama-sama kita baca. Bapak akan bagikan refleksi mandiri ya, mengisi di KPD kamu. KPD mandiri, saya akan bagikan satu-satu. Silakan diisikan saya. Di sini kita. Oke, maksudnya satu lagi. Aku udah siap? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan kumpul. Ayo. Oke, mari sama-sama kita eksekusi dulu biar semangat. Ayo berdiri dulu nak, semua berdiri ya. Di belakang berdiri. Oke, mari sama-sama kita penyanyi. Sayonara. 1, 2, 3 ya. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai jumpa lagi. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Sebelum kita tutup materi kita pada siang hari ini, Bapak ingin bertanya siapa siswa Bapak di sini yang bisa merefleksikan pembelajaran kita pada siang hari ini. Ada siapa yang bisa ke depan? Ayo cepat. Nanti aja. Oke. Oke, terima kasih. Silakan dulu ya. Oke, tepuk tangan buat teman kamu Nabila. Oke, selanjutnya Bapak ingin satu orang lagi masuk ke depan. Silakan siapa? Oke, Nabi, silakan Nabi. Kali ini saya akan merefleksikan pembelajaran pada hari ini. Hari ini saya belajar tentang bahwa kita tidak akan meninggalkan sholat atau menunda-nunda sholat. Oke, sudah? Oke, tangan dulu buat teman Nabi. Bapak semuanya setelah belajar tentang materi menghadirkan sholat dan zikir, semoga kamu menjadi anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin bersih, tidak ada lagi menunda-nunda sholat, tidak ada lagi kata-kata malas melaksanakan sholat. Bisa? Oke, terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan doa yang dipimpin oleh teman kita Zikra. Teman kita. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
wabarakatuh. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing.